Teman-teman alerta, Papua bukan tanah kosong. Ada kabar yang sangat-sangat penting banget yang perlu untuk gue sampein ke kalian semua tentang apa yang terjadi di tanah Papua, di mana kita sama-sama tahu bahwa sejak dulu tanah Papua menjadi tanah yang terus saja dieksploitasi, bahkan sampai hari ini. Di balik keindahan Papua, mungkin sebagai surga terakhir di dunia, deforestasi itu masih terus mengintai, masih terus berlanjut. 2 juta hektar lahan itu ditarget di Merauke untuk program food estate pemerintah. Proyek food estate itu berulang-ulang kali digulirkan dan berulang-ulang kali selalu gagal. Salah satu contohnya mungkin kita bisa ngeliat bagaimana kegagalan food estate yang kemudian dilakukan di Kalimantan dan juga NTT yang menyebabkan tidak hanya kerusakan ekologi tapi juga gagal menghasilkan ketahanan pangan. Maka pertanyaannya 2 juta hektar yang akan dibuka lagi di Papua kira-kira untuk siapa, untuk kepentingan siapa, untuk rakyat yang mana? Karena ngomongin soal tanah Papua, kita juga ngomongin soal bagaimana nasib hutan dan alam Papua, bagaimana nasib masyarakat Papua, masyarakat adat Papua, serta komitmen iklim negara kita. Sejak berpuluh-puluh tahun, tanah Papua memang selalu dipandang sebagai tanah yang seakan-akan tak bertuan. Mereka datang, mereka melakukan ekstraksi terhadap tanah dan juga sumber daya alam tanpa mementingkan kehidupan manusia dan alam yang ada di dalamnya. Bahkan teman-teman tahu banyaknya penolakan, kemarahan, kekecewaan dari masyarakat Papua itu disebabkan oleh mayoritas orang Papua memang tidak pernah dilibatkan di dalam ruang-ruang demokrasi, di dalam akses ekonomi dan perlakuan yang sama. Yang hadir malah perampasan-perampasan yang dilakukan secara sistematis, dan bersamaan pula kita menyaksikan bagaimana kemudian rasisme struktural yang dibangun ikut mengiringinya. Data yang disampaikan oleh AWRIGA dan juga JPIK dikatakan bahwasanya Kabupaten Merauke menjadi salah satu kabupaten yang menduduki peringkat pertama paling luas penyebaran hutan yang hilang yang dikibatkan oleh berbagai macam tindakan-tindakan pendudukan industri ekstraktif maupun proyek-proyek strategi nasional. Update pada 4 Januari tahun 2026 yang dilansir dari Satya Bumi, operasi PSN proyek perkebunan tebu yang kemudian dilakukan di distrik Jogeboab dan juga Tanah Miring Merauke itu telah membuka lahan kurang lebih 31.000 hektar dan juga mengalami deforestasi kurang lebih seluas 15 ribuan hektar. Begitupun dengan PSN Lumbung Pangan yang kemudian dilakukan di Wana Merauke telah membuka lahan kurang lebih 10 ribuan hektar dan juga menghasilkan deforestasi kurang lebih 7 ribuan hektar. Itu kayak ini hanya akan melahirkan ekses-ekses yang tidak berkesudahan. Mulai dari kualitas hidup masyarakat di sana yang akan semakin menurun, hidup yang jauh dari kata sejahtera, bahkan sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka karena sudah dirampas habis oleh, bahkan sampai dengan terganggunya kesehatan reproduksi dan melahirkan berbagai macam kekerasan-kekerasan yang sampai hari ini tidak pernah usai. Pemerintah kita jauh lebih tangkas untuk melepaskan hutan demi kepentingan komersil, demi kepentingan para investor dibandingkan untuk mementingkan rakyatnya. Apakah pemerintah kita tidak pernah berpikir bahwa apa yang terjadi di Sumatera akan berpotensi pula terjadi di Papua dan juga titik-titik lain? Apakah pemerintah kita tidak pernah mau sadar dan juga membuka mata bahwa apa yang terjadi di Papua, konflik Papua yang tidak berkesudahan, penolakan, kemarahan, jeritan, suara yang tidak pernah didengar itu harusnya bisa menjadi tamparan keras bagi pemerintah kita. Hutan bagi masyarakat Papua itu adalah merupakan sumber pangan, obat-obatan, ruang spiritual, sekaligus identitas kolektif. Tanpa keadilan bagi alam dan juga masyarakat yang ada di Papua, maka tidak akan pernah ada yang namanya transisi energi ataupun ketahanan pangan yang benar-benar berkelanjutan. Save Papua, Papua bukan tanah kosong, jangan rusak lagi, jangan rusak Merauke. Hutan itu segalanya bagi kami. Kesejahteraan yang mana yang dia maksud? Menurut kita hutan ini hanya secara khusus untuk kami, orang yang seperti kami, yang hidup di kampung. Hutan itu segalanya bagi kami. Karena dari makan sampai obat-obatan pun kita bisa ambil di sini. Uang kita berburu, bisa jual dagingnya. Hutan itu adalah aset kami, adalah bank kami. Pribadi saya berharap pasti Tuhan akan buka jalan. Keajaiban akan terjadi. Karena Tuhan masih ada.